Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan kembali menundukkan diri kami, hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kuasailah sepenuhnya kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan sungguh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat 12 demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara, ada seorang muda yang merasa hidupnya hancur karena ketika dia lulus kuliah, dia mencoba mendaftar di salah satu perusahaan yang sudah diimpikannya, tetapi karena hanya satu angka nilainya kurang, maka dia tidak diterima dan tidak bisa bekerja di tempat impiannya itu. Akhirnya ia pulang ke tempat kota asalnya dan dia mencoba untuk memulai hidupnya kembali. Ketika dia sampai di rumah, dia sekali lagi dikagetkan oleh berita bahwa ayahnya telah mengidap sakit kanker beberapa bulan yang lalu. Dan keluarganya merahasiakan hal tersebut supaya dia tidak terganggu masa-masa menyelesaikan kuliah dan masa-masa persiapan untuk melamar di tempat kerjanya di kota yang lama. Dia merasa hidupnya hancur secara total karena karir yang diimpikannya sekarang tidak bisa dia bayangkan lagi dan keluarganya menghadapi cobaan yang sangat berat. Ayahnya sedang sakit dan mulai melemah fisiknya. Tapi dia tetap mencoba untuk berusaha, dia membangun hidupnya, dia mencoba untuk mengirimkan lamaran di tempat sekitar rumahnya, di kota asal tempat dia tinggal. Tetapi berbulan-bulan dia mencoba, selalu dia merasa gagal dan tidak ada tempat yang menerima dia. Dia terus merasa bertambah terpuruk, bertambah hancur, dan terus bertanya-tanya mengapa Tuhan melakukan semua itu di dalam kehidupannya. Setelah 8 bulan, akhirnya ada satu tempat yang boleh mengizinkannya untuk masuk bekerja, dan akhirnya dia membawa surat bukti penerimaan itu ke hadapan ayahnya, dan ayahnya sangat senang melihat anaknya sudah diterima bekerja dan bisa memulai membangun hidupnya kembali. Tetapi pada hari itu juga ayahnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara, anak muda ini berpikir dan melihat kembali, merenung kembali. Satu angka di kota yang lama dia gagal dan hidupnya hancur. Tetapi akhirnya dia melihat satu angka itu adalah cara Tuhan untuk membuat dia kembali ke rumahnya supaya dia punya waktu untuk bersama dengan ayahnya. Dan 8 bulan dia mencari pekerjaan kemana-mana, dia tidak mendapat satupun. Dan dia akhirnya mengerti bahwa Tuhan memang tidak mengizinkannya untuk mendapat pekerjaan, agar dia punya lebih banyak waktu di rumah bersama dengan ayahnya, dan sampai di ujung nafasnya terakhir mereka boleh mempunyai waktu yang cukup banyak untuk saling menguatkan, saling mengasihi satu sama yang lain. Saudara, Israel kemudian melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Allah puluhan tahun dengan membuang mereka, menghukum mereka jauh dari hadapan Allah, bahkan menghancurkan tanah perjanjian dan kemudian menghancurkan bait Allah. Kemudian mereka menyadari bahwa itu cara Allah supaya mereka lebih dekat lagi kepada Allah, melampaui semua ritual, melampaui semua gedung, bahkan melampaui batas-batas negara. Mereka dihukum, dibuang jauh dari Allah, tapi sebenarnya mereka punya waktu untuk melihat dan mengenal kembali siapa Allah itu. Mereka sudah melihat kehidupan banyak bangsa yang bersandar pada Allah lain, pada ilah-ilah lain, juga pada penguasa-penguasa dunia. Mereka pada akhirnya menyaksikan dan bersaksi bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Israel. Hanya Allah yang mau dan mampu untuk menjawab pengharapan umatnya. Apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh para ilah, oleh para penguasa dunia raksasa, kerajaan-kerajaan hebat itu, bisa dilakukan, bahkan lebih daripada yang bisa dilakukan oleh semua ilah dan semua penguasa dunia itu. Israel akhirnya kembali mengenal Allah. Israel akhirnya kembali lebih dekat kepada Tuhan. Mereka bisa bertobat di tempat yang jauh dari bait Allah itu. Saudara, di tempat yang jauh dari persekutuan kita, dari gedung gereja kita, percayalah bahwa Allah mau dan mampu menolong kita. Kita
percaya, terus berharap dan berdoa pada Allah. Percayalah bahwa Tuhan meski di tengah pandemi ini bisa melakukan sesuatu yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan dan kekuasaan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan mampu memberikan, Tuhan mampu mencukupkan, bahkan Tuhan mampu melimpahkannya bagi saudara dan saya. Lebih daripada yang saudara dan saya doakan, lebih daripada saudara dan saya bisa pikirkan atau bayangkan. Mari kita tetap percaya, mari kita selalu bersyukur, karena kita tahu meski penderitaan dan pergumulan, rancangannya selalu yang terbaik untuk kita semua. Selamat berjuang, selamat percaya, selamat selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita pujikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita lanjutkan ibadat kita dengan menaikkan pokok-pokok doa yang sudah tertera di dalam liturgi. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.